Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 3 Februari 2010 sekitar jam 6.30 pagi, Kepolisian Daerah Haslum Norwegia mendapat panggilan telepon dari seorang wanita bernama Feza. Dia meminta bantuan karena saat itu sedang diculik dan disekap dalam bagasi sebuah mobil sedan berwarna gelap yang dikendarai oleh seorang pria. Dalam percakapan tersebut, sang operator berusaha untuk mencari informasi lebih banyak. Tetapi sepertinya kurang mempercayai laporan itu karena saat Feza sedang berbicara, suaranya terdengar cukup tenang dan bersih tanpa adanya suara mesin mobil di sekitarnya. Dia pun berusaha meyakinkan sang operator dan berkali-kali meminta tolong agar diselamatkan. Tetapi sayangnya, walaupun telah berusaha untuk meyakinkan, pria itu terdengar semakin tidak percaya dan justru kembali bertanya mengapa dan bagaimana Feza bisa diculik. Kali ini dengan suara setengah menangis, gadis itu harus kembali menceritakan bagaimana kejadian tersebut bermula. Pagi itu di musim dingin, Feza yang berusia 26 tahun telah bangun dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Seminggu sebelumnya, kedua saudara laki-laki dan orang tuanya telah berangkat ke Pakistan untuk mengunjungi keluarga besar mereka. Sedangkan Feza dan kakak perempuannya memilih untuk tetap tinggal di rumah dan saat itu mereka sedang sarapan bersama. Setelah sarapan seperti biasanya, gadis itu berjalan menuju ke halte bus untuk menaiki bus menuju toko yang berada di pusat kota Haslum. Namun setibanya di halte tersebut tampak kosong dan tidak ada penumpang lain. Saat bersamaan, sebuah sedan biru tua berhenti di halte dan seorang pria besar serta berotot keluar dari mobil. Feza tidak menganggapnya aneh karena halte bus tersebut terbuka untuk umum. Saat itu si pria berjalan ke belakang mobil, yang sambil membuka bagasi, sekilas dia melirik ke arah Feza. Gadis itu tentu saja tidak menyadari hal ini, karena dia sendiri sedang sibuk memperhatikan jalan sambil menanti bus tujuannya. Dan hanya dalam waktu sepersekian detik, tiba-tiba pria itu menarik tubuh Feza, yang kemudian dilempar masuk ke dalam bagasi. Feza yang kaget, saat itu berusaha untuk melawan dan berteriak sekencang mungkin. Tetapi usahanya sia-sia karena seketika suaranya teredam ketika pintu bagasi telah ditutup. Di dalam bagasi dia hanya bisa melihat kegelapan total dan tidak bisa bergerak. Feza mencoba membenturkan dindingnya ke dinding bagasi, berharap seseorang mendengar dan datang membantu. Tetapi karena jalanan sedang sepi, sehingga tidak seorang pun yang mendengarnya. 30 menit kemudian, tiba-tiba mobil berhenti dan si penculik membuka pintu bagasi. Saat itu dengan wajah bingung, Feza memperhatikan tampilan si pria yang mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan membunuh Feza. Dia juga mengatakan bahwa dia telah dibayar mahal oleh seseorang dan sebelum gadis itu sempat berkata apa-apa, si pria kembali menutup bagasi dan membawanya entah kemana. Feza yang berasal dari keluarga Pakistan, lahir dan dibesarkan di Norway. Sejak awal menikah, orang tuanya memutuskan untuk pindah ke negara itu demi mencari kehidupan yang lebih baik. Sebagai putri kedua dalam keluarga, Feza terlahir sebagai bayi perempuan cantik dengan nama Feza yang memiliki arti sebagai orang yang menang. Dia memiliki 1 kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. Meskipun dimanjakan, tetapi Feza adalah seorang pekerja keras dan bertanggung jawab. Bahkan sejak remaja, dia sudah membantu keluarganya secara finansial. Bagi orang-orang, Feza dikenal sebagai gadis cantik dengan rambut coklat gelap dan mata berwarna hazel, yang di dalam setiap foto, dia selalu tersenyum tulus dan sedikit sinis, yang hal ini justru menambah daya tariknya. Sehingga tidak heran jika gadis itu selalu menjadi pusat perhatian, dan salah satu pria yang tertarik adalah kerabat jauhnya bernama Samres. Saudari perempuan Samres menikah dengan sepupu ayah Feza, sehingga walaupun keluarga mereka saling mengenal, tetapi hubungan di antara keduanya tidak dekat.
Bahkan sebelumnya, mereka juga tidak saling mengenal. Namun saat pertama kali bertemu, Sambris yang berusia 28 tahun dan bekerja sebagai sopir taksi itu seketika jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang sejak saat itu, dia mencoba berbagai cara untuk mendekati atau terhubung dengan gadis itu, termasuk dengan mengikuti kemanapun Feza pergi. Ketika dia berhasil mendapatkan nomor telepon Feza, Sambris mulai mengirim pesan dan berkali-kali menelpon untuk merayunya. Pada awalnya Feza menanggapi sekedarnya hanya demi bersikap sopan, tetapi lama-kelamaan semua perhatian yang tidak diinginkan terasa mulai sangat mengganggu. Meskipun terlihat jelas jika Feza menolaknya, tetapi Sambris yang bermuka tembok justru semakin tergila-gila. Dan kegilaan tersebut perlahan berubah menjadi obsesi yang membuat Feza takut serta tidak nyaman. Dan seiring berjalannya waktu, pria itu mulai memaksa untuk menikah serta mengatakan akan meminta restu pada orang tua Feza yang tentu saja ajakan tersebut ditolaknya. Hal ini terjadi berkali-kali selama 5 tahun ke depan. Dan Feza yang merasa risih mulai merasa hidupnya tidak aman. Dia bahkan berencana akan mengganti nama, nomor telepon, dan pindah ke kota lain demi menghindari pria itu. Meskipun waktu berlalu, Sambris tetap mengganggu Feza dengan mengirim ratusan pesan dan menelpon tanpa henti. Sehingga ketika mendengar si penculik mengatakan bahwa dia telah dibayar untuk menculiknya, seketika dia meyakini bahwa orang yang menyewanya adalah Sambris, si pria blow-on yang berwajah penuh nafsu. Di tengah kepanikan, Feza yang kekurangan udara di dalam bagasi, tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki ponsel di kantong celananya. Dalam kegelapan dengan tangan yang terikat di belakang punggung, dia meraba-raba berusaha meraih ponsel tersebut dan berhasil menghubungi nomor darurat 112. Sang petugas yang bernama Judisi sangat teliti dan terus mengajukan pertanyaan yang justru membuat Feza semakin panik. Dia merasa sesak karena pengap dan khawatir penyerangnya akan mendengar percakapan mereka. Saat ditanyai apakah dia tahu apa jenis mobil si penculik, Feza mengaku hanya mengetahui jika mobilnya berwarna biru, tetapi tidak tahu apa jenis serta mereknya. Di antara percakapan tersebut, tiba-tiba panggilan sempat terputus. Namun pada jam 6.49 pagi, sang operator berhasil kembali menghubungi. Kali ini gadis itu menjelaskan bahwa si penculik adalah pria Norway yang berkepala botak dengan usia masih muda dan diperintahkan oleh seorang pria Pakistan bernama Sambris yang sejak 5 tahun belakangan selalu meneror kehidupannya. Sambris bekerja sebagai sopir taksi di daerah Oslo, seorang pemabuk dan pernah menikam seseorang. Hello? Hello? I've been kidnapped. Have you been kidnapped? Yes. There's a man, I'm lying in the trunk. Who are you then? What's your name? My name is Feza. I'm very afraid that he will hear me. Wait, who's done it? I don't know. I left home because I was going to work and was on my way to the bus station. Then he stood outside and grabbed me as I passed him. Where do you live? At Haslam? Please help me. He has beaten me so much. I don't know where he's driving. It's a dark car. What was your name, you said? Feza. Feza. Yes. But you say this is a man? Yes. That you are lying in the trunk of a car? Yes. And you don't know where you're going? No, I'm very afraid that he will hear me. Yes, I can't hear any engine noise there. I'm lying in the trunk. Please help me. How did this happen? I was on my way to the bus station to take the bus to Oslo because I have to go to work. How did this happen here then? I just walked past him and took 3-4 steps. Then he came and just grabbed me and started pulling me. I tried to break free, but he pulled me and threw me into the car. And then we fought for quite a long time. Now it stops. I have to hang up. No. Just hold the line. Hello, am I talking to Feza? Yes, it is me. Yes, how are you? He stopped and said he wasn't going to hurt me. He had picked me up because someone had asked him to. Well, who is that? He's Norwegian, but he says it is a Pakistani who had asked him to come. He's been looking for my phone. I'm afraid he'll find it. But do you know if you drive on E18? I know nothing. But now you've spoken to him, haven't you? Yes, he says he won't hurt me. He says someone asked him to do it. He was to
receive 100,000 kron. But there's a man called Shamrez. He's terrorized me and tormented me for 5 years. I just wonder if it could be him. Shamrez? Yes. Do you see what kind of car this is? No, he tied my arms, but I managed to get free. One hand. What does he look like, the one you talked to? He's Norwegian. He has no hair on his head and looks very rough. Young. Selama percakapan tersebut, Judisi juga melakukan pemeriksaan di database nasional. Dia menemukan nama Shamrez yang tercatat sebagai mantan kriminal atas kasus penikaman di tahun 2002 dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun. Yang informasi ini membuat Judisi semakin yakin bahwa Shamrez adalah dalang penculikan itu. Di saat bersamaan, Feza mencoba memberi petunjuk pada Judisi tentang bagaimana keadaan di sekelilingnya, termasuk dengan menggedor dan menempelkan ponselnya ke lantai bagasi seperti yang diperintahkan oleh sang petugas. Namun karena suasana di luar mobil sangat sepi, sehingga tidak terdengar suara kendaraan lain maupun suara dari mesin mobil. Still lying in. Can't you hold the phone out towards the road so someone can hear some sounds? I hear absolutely no sound. Did you hear? No, I don't. You understand? Now he stops again. But is it a big car or a small car? I didn't notice it. I walked in my own world. But this Shamrez, who is it? Is there someone you've been in love with? No, I have nothing to do with him. He's only been trying to get me for at least 5 years. He has terrorized me. Yes, but do you know anything more about this Shamrez guy? He works in Oslo taxi. He's a couple of years older than me. He's dealt drugs and stabbed someone. And you think it is he who could be behind this? Yes, it must be him. He's been texting me and calling me from so many numbers that I don't know which number he has anymore. Here, I get a Shamrez Khan, yes. Saat itu Feza yang menderita asma semakin kesulitan untuk bernafas. Dia juga takut jika pelaku akan menemukan ponselnya dan kehilangan satu-satunya harapan untuk diselamatkan. Tetapi walaupun sangat ketakutan, Feza yang menyadari bahwa waktunya semakin sedikit, terus memberikan serta melakukan apa yang diminta oleh sang petugas. Di sisi lain Judisi berusaha tetap tenang, sambil berusaha menggali informasi lainnya. Tetapi sayangnya, tidak ada tindakan cepat yang bisa dilakukannya untuk melacak atau mencari keberadaan gadis itu. Dan di tengah ketidakpastian tersebut, untuk kedua kalinya, panggilan telepon tersebut kembali terputus. Will you find me soon? Yes, but we don't know what we're looking for. That is our problem. Are you able to understand whether you're on your way to Oslo or another way? No, I do not know, but he fluctuates a lot. My head hurts because he's hit me in the head many times. Dalam sambungan telepon yang ketiga, gadis itu meminta agar polisi segera menolongnya. Saat itu, Judisi meminta agar Feza jangan mematikan telepon, karena dia sangat khawatir jika panggilan kembali terputus, maka situasinya akan semakin memburuk. Just have to hold the line. Do you have a lot of battery left on your phone, don't you? Yes, but I have to hang up if we stop. He's been looking for the phone. What we have to do is to try and track your phone. You must not turn it off. It's our way of trying to find out where you are. If I hang up, can you track anywhere? Yes, we can do that, but you must not switch off your phone. Okay, I won't unless he finds it and takes it from me. You can't put it in your bra or something like that? He'll try to check. I'll keep in touch with you now, okay? I won't hang up until it's necessary, and then we'll try to see if we can find out where you are. I'm so afraid he will do something to me. But you think it is Shamrez who might be behind this? Yes, the kidnapper told me he wasn't going to hurt me. He did it for someone else. He was supposed to get 100,000 kron. Yes. My first thought was that it was Shamrez. He's been terrorizing me for 5 years and is not entirely sound in the head. Are you still driving? Yes. You've been driving for a long time now. Let's see. When did you call us? It's been about 15 minutes now. I think if you're on your way to Oslo, then you're well inside Oslo now. Yes, and now he slows down. And I have asthma. I can't breathe in here. Try to bang the car a little as if you want to make contact with him. Look what he does. No, I dare not. You don't dare.
He said he was going to drive me into town somewhere. Now he drives very, very fast. When did you last talk to Shamrez? I don't remember. He's tried to send messages, but I rejected him. Do you remember when you last heard from him? A couple of weeks ago, maybe. Here, we just have to find out as best we can what is behind this. But you think it's Shamrez? Yes. We can only try. I'm afraid to hang up on you too, you understand? Now, 20 minutes have passed and you're still driving? Yes. That stop you had, what happened then? He tied my hands behind my back. Did you get to see where you were then? I tried, but it was very difficult. I saw a house nearby. Now he drives very, very fast. Yes, I hear there is a bit of noise. Di saat bersamaan, Feza mengeluh bahwa tangannya yang terikat mulai mati rasa, dan si penculik menyetir dengan sangat kencang, yang membuat kepalanya berkali-kali terbentur ke lantai bagasi. Tidak ingin gadis itu semakin ketakutan, sang petugas memintanya untuk tetap tenang dan bernafas dengan baik. Dia mengatakan, di saat itu tim patroli sedang melakukan pencarian. Namun karena tidak tahu jenis mobil yang sedang mereka cari, sehingga polisi belum menemukan lokasi yang tepat. Dan Judisi membujuk Feza untuk bersabar selama polisi sedang melacak keberadaan mobil itu. Now it's starting to... I have no feeling in one hand anymore. Wait a minute. Have you talked to my sister? No, I haven't. I'll get someone else to call your sister. Yes, but you mustn't worry her. It is clear that when we call her and tell her what has happened, she will probably be worried anyway. Yes, I know, but... You say you're starting to lose feeling in one arm. How are you lying? I lie on one arm. It's tied behind the back. He tied them both up, but I managed to get one free. Can you track down the phone? Yes, we are working on it now. But he's still driving fast, isn't he? He swings a lot. Can you hear a lot of traffic noise around you? No, I don't hear anything. The driver here, does he speak Norwegian? Yes, he's Norwegian. Now, you've been driving for quite a long time, almost half an hour. How are you? How's your arm? My mouth is completely dry, my lips are dry, my head and nose really hurt. Try and breathe. If you start to dig yourself up now, back there as it is so tight, you must try not to do that. You must breathe calmly and think that we are now tracking your phone. We have notified Oslo. We will maintain contact with you. Just try to breathe completely calmly and take it as calmly as you can. Did you feel you can do it? Yes. I'm so scared. I understand that very well. But Shamrez, why has he been so keen on you? Do you know? No, I don't know. His sister is married to my dad's cousin. The families have been in contact for many years, but I've never met him or been with him. But he contacted me when I was working at Skolan 5 years ago, and since then it's been back and forth very regularly. But when Shamrez makes contact with you, do you talk to him? All the times I've answered the phone, I've asked him to stop calling. I want nothing to do with him. We still at least have a good line on the phone. I can hear it well. You can hear me well? Yes, but how long does it take to track the phone? No, we're on. I see our operations manager is in touch with them now. Does it usually take a long time? They have to start such a search, don't they? It is therefore very important that you try to have your phone on all the time. Yes. You've driven quite fast for a while. Hingga beberapa waktu kemudian, Feza mengatakan jika mobil tersebut kembali berhenti. Namun sayangnya, itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh gadis itu, karena setelahnya panggilan kembali terputus. Dan ketika Judisi mencoba untuk kembali menghubungi, ponsel gadis itu sudah dalam keadaan nonaktif. Hello? Hello, Feza. He drives very fast. He stops now. He stops now. Dalam masa-masa ini, kepolisian yang sedang melakukan pencarian saat itu menurunkan banyak anggota tim, termasuk helikopter dan anjing pelacak. Saat itu mereka berfokus untuk melacak lokasi terakhir ponsel Feza, tetapi karena ponselnya telah dimatikan, hal ini membuat polisi kesulitan dan tidak bisa melanjutkan pencarian. Walaupun saat itu mereka telah tiba di lokasi terakhir saat ponsel masih hidup, tetapi di sana tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan Feza ataupun mobil yang telah menculiknya. Sedangkan di halte bus, mereka hanya menemukan ikat rambut gadis itu serta jejak sepatu laki-laki yang berada di atas salju. Selain mencari di hutan yang berada di lokasi terakhir ponselnya, polisi juga melakukan penggeledahan di setiap kabin di dalam hutan. Karena saat itu turun salju dengan cepat, sehingga mereka menduga bahwa kemungkinan gadis itu disekap di dalam sebuah ruangan. Ketika polisi mendatangi rumah Shamrez, pria itu terlihat sangat putus asa.
Dan ketika polisi bertanya tentang hubungannya dengan Feza, dengan mata berkaca-kaca, dia mengaku jika mereka telah pacaran hampir 10 tahun dan ingin menikah. Dia mengaku bahwa sama sekali tidak tahu tentang penculikan itu, dan juga mengatakan jika sewaktu Feza sedang diculik, gadis itu sempat menelponnya. Tetapi karena sedang sibuk, Sambris tidak melihat panggilan itu. Karena ceritanya tampak mencurigakan, polisi pun menahannya selama 4 minggu untuk dilakukan penyidikan lanjut. Mereka juga memeriksa catatan ponselnya dan mencari rekaman CCTV yang berada di dekat halte bus. Namun semua pengakuan tersebut ditentang oleh keluarga Feza yang mengatakan jika putri mereka tidak pernah pacaran dengan Sambris. Selain karena berasal dari latar belakang berbeda, Sambris bukanlah pria baik-baik. Walaupun keluarga mereka saling mengenal, tetapi orang tua Feza tidak menyukai Sambris yang licik seperti tikus got. Akibat penanganan polisi yang dianggap lambat, menimbulkan banyak kritik pedas dari publik yang menganggap respon polisi tidak memadai dalam menangani situasi darurat seperti ini. Ketika waktu berlalu dan teori-teori polisi tidak membuahkan hasil, publik dan media saat itu mulai berspekulasi. Beberapa teori mengatakan bahwa Feza mungkin telah melarikan diri dari negara itu karena tidak tahan berada dalam kultur keluarga Pakistan yang dikenal sangat konservatif. Sedangkan rumor lainnya menduga bahwa gadis itu kabur dengan sengaja demi menghindari perjodohan atau bahkan dibunuh oleh keluarganya karena tidak mau dijodohkan. Di tengah teori gila tersebut, pada akhirnya polisi berhasil menemukan tersangka penculikan. Hal ini mereka dapatkan setelah memeriksa dan mencocokkan lokasi terakhir dari ponsel Feza dengan ponsel beberapa orang yang di waktu bersamaan juga tercatat berada di lokasi sekitar area tersebut. Dan salah satu dari mereka cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh Feza, seorang pria Norway bertubuh tinggi besar seperti maling, berkepala botak licin, dan berusia masih muda. Pria bernama Havard itu juga mengendarai sebuah mobil sedan berwarna biru, yang setelah diperiksa, pada cetakan tapak sepatu di halte bus dinyatakan cocok dengan sepatu miliknya. Dia berhasil ditangkap saat berada di rumahnya. Namun dalam interogasi, pria berusia 25 tahun ini memilih untuk tetap diam dan mengaku tidak mengenal Feza maupun Sambris. Karena tidak mau bicara, polisi pun mendatangi tempat kerja Havard dan juga Sambris. Dan dari bosnya, mereka mendapat informasi bahwa di hari kejadian Havard tidak masuk kerja. Sedangkan dari rekan-rekan kerja Sambris mengatakan bahwa dia dan Feza tidak pernah berpacaran dan hanya Sambrislah yang selama ini terobsesi walaupun pria itu selalu ditolak. Menyadari jika Sambris lebih sulit diinterogasi, kali ini polisi memilih untuk berbicara dengan Havard. Karena pria itu memiliki sejarah masalah hutang judi serta sedang dikejar-kejar debt collector, sehingga dia lebih rentan dan hanya dengan sedikit tekanan, pria itu pun mulai berkicau merdu. Havard dan Sambris saling mengenal sejak September 2009 saat Havard masih bekerja di sebuah pom bensin yang berada di dekat Oslo. Pada awalnya Sambris hanya merupakan pelanggan yang sering mengisi bensin, namun beberapa waktu kemudian dia tampak berusaha untuk menjalin pertemanan. Bahkan di saat Havard sedang tidak berada di tempat, dia akan menanyakannya pada karyawan lain. Hingga pada satu waktu, tiba-tiba Sambris mulai bertanya, apakah Havard bisa membantunya untuk menculik seseorang. Havard tentunya sangat kaget dengan pertanyaan itu, tetapi karena sedang banyak hutang dan upah yang ditawarkan sebanyak 154 juta, dia pun dengan nekat menerima tawaran itu. Namun saat Sambris mengatakan bahwa korban tidak boleh dibunuh dan harus tetap hidup agar bisa disiksa, seketika Havard menyesal telah setuju. Karena pada awalnya, dia mengira jika Sambris akan menculik Feza dengan tujuan agar bisa dinikahi. Karena telah terjebak dengan perjanjian itu, Havard yang tidak punya pilihan saat itu hanya bisa menuruti perintah Sambris. Dan dia pun semakin pusing ketika pria itu menambahkan perintah baru dengan menyuruhnya menyuntikkan narkoboy ke tubuh korban agar gadis itu menjadi pecandu. Dan yang paling tidak masuk akal, dia juga meminta agar wajah serta tubuh korban disiram menggunakan cairan asam dan telinganya dipotong secara perlahan-lahan. Dalam penyidikan lainnya,
polisi menemukan sebuah fakta baru, bahwa sebelum mempekerjakan Havard, Sambris juga pernah membayar beberapa orang pecandu yang dijanjikan uang sejumlah 44 juta untuk melempar cairan asam ke wajah Feza. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh para pemuda itu. Pada hari yang telah ditentukan, Havard berhasil menjalankan rencana dan menculik Feza. Gadis itu tidak berkutik ketika dimasukkan ke bagasi, dan dia pun mengikat lehernya menggunakan sebuah tali yang tersambung sebagai pengikat kedua tangannya di belakang punggung. Untuk bukti bahwa pekerjaannya berjalan lancar, Havard pun merekam Feza yang nantinya video tersebut akan dikirim ke Sambris. Yang karena hal inilah, pada sang operator 112, Feza mengaku jika tangannya mati rasa karena dia berbaring dalam posisi tangan terhimpit di bawah tubuhnya. Dalam interogasi tersebut, Havard juga menceritakan bahwa dirinya suka olahraga di gym dan mulai kecanduan steroid yang membuat pikirannya sering kabur. Dan di hari itu hanya sesaat setelah meninggalkan halte bus, seketika dia lupa bahwa telah menculik Feza. Namun ketika mendengar suara gedoran dari arah bagasi, dia baru menyadari apa yang telah dilakukannya. Sehingga Havard pun menghentikan mobil dan membuka bagasi, yang dimana dia memberitahu Feza jika dia hanya dibayar untuk menculik dan tidak akan membunuhnya. Pada saat itu Feza berhasil keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, namun Havard mengejar dan berhasil menangkapnya. Setelah mengembalikan gadis itu ke dalam bagasi, dia pun kembali berkendara sambil menyalakan musik sekencang-kencangnya. Yang hal inilah yang selanjutnya membuat Havard tidak mendengar suara keributan dari bagasi saat Feza kembali menggedor-gedor lantai atas suruhan sang operator. Di tengah perjalanan, Havard yang merasa kasihan tiba-tiba memutuskan akan melepaskan gadis itu. Dan rencananya setiba di hutan, dia akan meminta Sambris untuk datang, yang di sana dia akan membunuh pria itu tepat di hadapan Feza dan kemudian membebaskannya. Namun rencananya berantakan ketika saat tiba di hutan dan membuka bagasi, dia menemukan Feza yang telah meninggal. Dan karena ketakutan, Havard pun menyembunyikan jasadnya. Pada 24 Februari 2010, tepat setelah 3 minggu Feza menghilang, Havard membawa polisi ke tempat di mana gadis itu telah dia sembunyikan. Namun tempat tersebut bukanlah di kabin hutan atau juga rumahnya, melainkan sebuah lubang yang tertutup salju di sepanjang jalur ski di hutan Soli yang berada di daerah Asgard. Lokasi tersebut merupakan salah satu tempat populer untuk bermain ski dan hanya berjarak 25 menit berkendara dari Oslo. Setelah penemuan tersebut, polisi meyakini jika lubang yang berjarak 200 meter dari jalur ski tersebut telah dipersiapkan Havard sebelum kematian Feza, yang artinya pembunuhan ini bukanlah kecelakaan, melainkan telah direncanakan. Namun pria itu membantah tuduhan tersebut dan mengaku bahwa lubang tersebut dibuat hanya untuk berjaga-jaga jika seandainya Feza meninggal. Setelah jasad Feza dikembalikan pada keluarga, orang tuanya mengadakan acara tahlilan di Masjid Oslo yang dihadiri oleh 400 orang. Mereka berasal dari berbagai ras serta etnis yang berbeda, yang berkumpul untuk memberikan dukungan. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, jaksa berusaha keras untuk membuktikan jika kasus tersebut merupakan penculikan dan pembunuhan berencana. Namun usahanya gagal karena setahun kemudian, Havard divonis 17 tahun penjara dan Sambris yang tidak terlibat secara langsung divonis hanya 8 tahun penjara. Hal ini membuat masyarakat Norway menjadi marah dan merasa hukuman tersebut tidak adil. Dan dengan bantuan para pengacara serta aktivis hukum, pengadilan kembali melakukan persidangan ulang. Dan kali ini, Havard divonis 18 tahun, sedangkan Sambris divonis 19 tahun. Sambris diperkirakan akan bebas pada 2030 saat telah berusia 50 tahun. Hal ini terdengar tidak adil, mengingat setelah kebebasannya, pria itu masih bisa menjalani kehidupan baru, sedangkan kehidupan Feza telah berhenti di usia 26 tahun.